Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun ISG-nya masih sideways aja. Oke, kita langsung aja lihat ISG-nya ya. Nah, ISG hari ini terkoreksi lagi 0,8% ya, seperti yang kita duga ya. Dia koreksi lagi, mudah-mudahan besok menghijau lagi di hari Jumat. Terus aja sampai dia mau breakout 7.111-nya. Jadi mudah-mudahan masih aman ya. Kalau misalkan ternyata besok merah lagi baru agak serem. Mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan besok menghijau. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu adalah Tebik. Nah, untuk Tebik hari ini menguat ya 3,8%, close di harga 2.410 ya. Ini juga boleh diperhatikan besok kalau Tebik berhasil breakout top box atau resisten 2.470 dan bisa bertahan di atasnya sampai dengan closing. Nah, ini mudah-mudahan bisa pembalikan arah ya. Kita lihat aja nanti beberapa hari ke depan untuk Tebik. Nah, untuk saham berikutnya adalah MPMX. Ini kita update aja ya. Hari ini MPMX berhasil breakout 1160-nya dan juga berhasil breakout 1180. Nah, next targetnya adalah 1200. Apakah dia bisa bertahan di atas 1200? Ini masih boleh di hold yang sudah punya, yang sudah masuk di tanggal 28 kemarin. Ini posisinya sangat bagus ya untuk MPMX. Mudah-mudahan bisa menuju target berikutnya di 1200 dan 1270. Next adalah HMSP. Nah, ini kemarin kita bahas ya pas waktu dia koreksi 2%, hari ini akhirnya menghijau lagi 2,5%. Nah, ini juga boleh dipantau kalau ternyata besok HMSP lanjut lagi bisa breakout 1000-nya, mudah-mudahan target 1005-nya juga bisa ditembus. Nah, kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 1055 dan 1060. Ini mudah-mudahan juga bisa ditembus ya. Jadi dipantau aja yang masih pegang HMSP. Ini juga masih bagus posisinya. Selanjutnya adalah Trin. Nah, untuk Trin juga hari ini menguat 5,4%, berhasil breakout top box 300, close di harga 308. Ini sudah 2 hari ya. Kalau misalkan Trin masih mau lanjut lagi ya, kita lihat apakah dia bisa menembus target 334. Tapi kalau misalkan enggak, harapannya sih dia bisa bergerak dulu di atas EMA 100 ya, atau tetap bertahan di atas harga 306. Nah, di EMA 100-nya adalah di 306. Mudah-mudahan selama bertahan di atas 306 ini masih bagus ya, nggak turun dulu sambil menunggu EMA 10 dan 30-nya naik ke atas. Selanjutnya adalah ESTA. Nah, untuk ESTA hari ini juga menguat 12% ya, close di harga 117. Masih boleh diperhatikan kalau ESTA lanjut besok ya, bisa menembus 124 target untuk targetnya. Dan next targetnya adalah di 138 kalau dia berhasil menembus 124-nya. Selanjutnya adalah Asri. Asri hari ini muat ya 2,2%, tapi belum berhasil menembus resisten 182. Nah, ini masih boleh dipantau ya selama masih bertahan di atas support 176. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Target berikutnya adalah di 189. Selanjutnya adalah MDLN. Nah, untuk MDLN hari ini doji di harga 99 ya, tapi ini sudah mulai bergerak, volume juga sudah mulai ada kenaikan lagi, jadi dipantau aja kalau misalkan MDLN besok kembali menguat lagi, apalagi kalau bisa breakout 103-nya nih. Nah, kalau bisa tembus 103, mudah-mudahan paling enggak dia bisa tembus 104 dan targetnya di 109 dulu. Selanjutnya adalah BSDE. BSDE juga kembali menguat setelah koreksi kemarin. Hari ini kembali menguat lagi, tapi belum berhasil menembus top box di 960 ya. Nah, ini dipantau aja. Kalau misalkan dia berhasil menembus 960 dan 965, targetnya adalah di 1005 kalau misalkan dia kuat naik ke atas. Jadi ini dipantau aja, memang agak santai untuk BSDE. Jadi lihat aja pergerakannya kalau kembali menghijau besok. Tapi kalau misalkan turun lagi merah, tunggu aja sampai ada momentum yang bagus. Next adalah SMRA. SMRA hari ini berhasil breakout 645-nya ya, sudah sempat tembus target 650-nya juga dan close di harga 650. Kita lihat apakah besok lanjut. Kalau besok lanjut, next targetnya adalah di 685.
Ini masih bagus posisinya untuk SMRA, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Next adalah Tekim. Nah, untuk Tekim hari ini justru koreksi 0,9% ya. Turun lagi di bawah support 8.300 ya. Tapi masih ada kemungkinan dia kembali menghijau lagi, jadi dipantau aja. Tapi kalau misalkan turun lagi, selama dia nggak tembus 8.050 harusnya masih aman. Begitu juga INKP. INKP juga terkoreksi 1,2%, tapi masih bertahan di atas support ya, dan juga masih bertahan di atas MA 10, 20, 30-nya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut menghijau lagi besok, jadi dipantau aja. Targetnya masih sama di 10.200 dan juga 10.400. Ya, untuk saham berikutnya adalah Antam. Ini juga kita bahas kemarin. Hari ini Antam akhirnya lanjut menguat 2,7%, berhasil close di atas 2020. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya ke 2160. Tapi kalau misalkan koreksi selama sampai dengan closing selama masih ada di atas 2020, ini juga masih bagus, masih boleh untuk buy kalau teman-teman mau yang belum punya untuk saham ini. Selanjutnya adalah BRMS. BRMS juga menguat 1,09%. Ini juga masih belum berhasil menembus resisten paling kuatnya, yaitu di 193 ya. Dipantau aja kalau misalkan BRMS bisa tembus 193 dan bertahan di atasnya ya. Ini mudah-mudahan sih ditembus, kita pantau aja pergerakannya besok. Next adalah MDK. Nah, untuk MDK hari ini gap up, tapi juga menguat 5,3% ya, menembus resisten 4.300-nya, close di harga 4.370. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, menembus top box-nya di 4.480, next target di 4.610 dan 4.700. Saham berikutnya adalah Okas. Nah, untuk Okas setelah kemarin dibuat ARB, hari ini dibuat kencang, naik 23,6% ya. Tembus top box 152, close di 157, target 166-nya juga kena. Kita lihat apakah dia akan lanjut atau akan koreksi dulu, tapi selama masih bertahan di atas 152, yang belum, ini kesempatan buat teman-teman yang belum punya barang. Tapi kalau ternyata lanjut dan bisa tembus high-nya hari ini di harga 171, mudah-mudahan bisa tembus juga ke harga 179. Selanjutnya adalah NICL. NICL terkoreksi kemarin terkoreksi ya, hari ini dia lanjut menguat lagi 6%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Nah, ini kan target 128-nya sudah kena. Dia harus tembusin dulu. Ini kalau mau lanjut harus tembus atau close di atas 130. Selanjutnya adalah Sido. Sido juga kembali menguat ya. Ini masih kita update terus. Hari ini menguat 0,6%. Mudah-mudahan bisa terus naik ya sampai ke harga 970. Jadi ini dipantau aja untuk pergerakan Sido, mudah-mudahan bisa lari kencang. Next adalah WH. WH masih belum lanjut menguat ya, tapi masih boleh diperhatikan, masih bertahan di atas 123. Dan hari ini dia terkoreksi 0,7%. Tapi kalau misalkan besok menghijau lagi dan kuat naik, mudah-mudahan bisa tembus ya 137-nya, jadi dipantau aja untuk saham ini. Selanjutnya adalah Bluebird. Ya, untuk Bird hari ini juga breakout top box 1620 ya. Ini juga kemarin sudah kita bahas di video. Hari ini menguat 4,1%. Kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 1720. Tapi sebelumnya harus tembus dulu 1710-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah MBSS. Nah, MBSS hari ini juga menguat 8%, berhasil breakout top box 1235. Ini juga masih boleh dipantau kalau besok masih lanjut lagi. Next target adalah di 1305. Saham berikutnya adalah Inco. Inco hari ini koreksi 1,02% ya, 1,02%. Nah, ini masih oke harusnya selama dia masih berada di area support resisten 7150 dan 7425. Harapannya kembali menghijau ya. Tadi nggak sempat tembus 7557-nya ya, tapi malah ditutup
turun. Mudah-mudahan kembali menghijau lagi, bisa tembus 7.575, bahkan bisa ke 7.000. Kita doakan aja. Selanjutnya adalah Mark. Mark juga hari ini menguat 5,3% ya, menolak lanjut turun setelah bertahan di atas support 630 nih. Setelah jebol bottom box 665, lalu mencoba turun dan bertahan di atas 630, akhirnya hari ini kembali menguat lagi, naik ya, dan close di harga 685. Nah, kalau misalkan Mark lanjut lagi, target paling dekatnya dia adalah di sekitar harga 710, tapi kalau misalkan masih kuat ya, mudah-mudahan juga bisa tembus harga 740-nya. Oke, nanti akan saya lanjut lagi untuk video part berikutnya. Ini baru part pertama, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.